wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Maulana Putri dari 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan peran-peran apa saja yang Indonesia lakukan pada masa Perang Dingin. Perang Dingin. Perang Dingin adalah perang adik kuasa yang salah satu penyebabnya adalah perbedaan ideologi. Perang yang melibatkan dua kekuatan besar sekaligus, yaitu dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan dunia komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Secara tidak langsung ini menyeret Indonesia untuk memilih keberpihakannya pada salah satu kekuatan besar tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan munculnya peran-peran Indonesia dalam masa Perang Dingin. Yang pertama, kita akan membahas Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika pada masa Perang Dingin itu terjadi, Indonesia menjadi tuan rumah dalam Konferensi Asia Afrika atau sering kita sebut sebagai KAA. Konferensi tersebut ini diselenggarakan oleh Indonesia bertujuan untuk menahan perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet. Lalu yang kedua, kita akan membahas tujuan dari Konferensi Asia Afrika. Apa sajakah tujuannya? Tujuan Konferensi Asia Afrika, kegiatan konferensi ini dilakukan oleh negara-negara yang terdapat di kawasan Asia dan Afrika, bertujuan untuk menahan atas pengaruh blok barat dan blok timur. Yang ketiga, kita akan membahas pembahasan apa saja yang dibahas oleh Konferensi Asia Afrika. Pembahasan KAA. KAA pertama digelar di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 dengan dihadiri oleh 29 pemimpin dari Asia dan Afrika. Dalam konferensi mereka membicarakan tentang semua masalah yang sedang dihadapi negara-negara bekas koloni barat yang baru saja berkembang. Adapun masalah yang sedang dihadapi adalah perdamaian, peran negara dunia ketiga atau negara berkembang dalam Perang Dingin, perkembangan ekonomi, dan dekolonisasi. Dari semua peserta yang hadir dalam konferensi, terutama dari Afrika, banyak yang menyampaikan aspirasi-aspirasi negara-negara yang masih dalam proses kemerdekaan. Aspirasi negara-negara Asia Afrika kemudian menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung inilah yang lantas dijadikan harapan oleh semua peserta Konferensi Asia Afrika yang terjadi di Bandung, terutama karena sebagian besar pernah merasakan penjajahan. Lalu kita akan membahas gerakan non-blok. Latar belakang GNB adalah konferensi ini mendiskusikan tentang masalah-masalah yang dihadapi negara-negara bekas koloni barat yang baru saja berkembang. Namun, KA saja tidak cukup karena ada negara-negara yang baru saja merdeka, yaitu Yugoslavia yang berada di luar Asia Afrika. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengalami Perang Dingin. Perang Dingin adalah ketegangan politik yang terjadi antara Barat, Amerika Serikat, dan sekutu dengan Uni Soviet dan negara satelitnya. Yang menjadi sasaran adalah negara-negara berkembang yang baru saja merdeka seperti Indonesia dan India. Kondisi inilah yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan pemimpin dunia lainnya mencetus gerakan non-blok. GNB terbentuk melalui konferensi Beograd yang digelar pada 1961. Di sana, para negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. GNB ini diharapkan dapat menjaga perdamaian dunia dan mewujudkan kerjasama internasional dalam sebuah wadah yang dikenal sebagai Non-Aligned Movement. Selanjutnya kita akan membahas konferensi GNB dari 1 sampai 5. KTT GNB pertama, konferensi tingkat tinggi pertama gerakan non-blok dilakukan di Beograd, Yugoslavia yang terjadi pada tanggal 1-6 September 1961. Didasarkan pada Dasar-Sila Bandung, gagasan utama dari Dasar-Sila ini adalah bahwa negara anggota Konferensi Asia Afrika akan mendukung kedamaian dan kerjasama dunia. 2. KTT GNB 2, konferensi tingkat tinggi kedua gerakan non-blok di Kairo, Mesir yang terjadi pada tanggal 15 sampai 10 Oktober
1964 ini berhasil membuat 10 rumusan yang salah satu diantaranya adalah mengadakan aksi bersama untuk membebaskan negara-negara yang terjajah, menghapus kolonialisme dan neokolonialisme dan imperialisme. Selain deklarasi tersebut, KTT kedua ini berhasil mengeluarkan 2 resolusi. KTT GNB 3, Konferensi Tingkat Tinggi Ketiga Gerakan Non-Blok di Lusaka, Zambia, yang terjadi pada tanggal 8 sampai 10 Oktober 1970. Masalah pokok yang dibahas adalah kerjasama ekonomi di dunia ketiga atau negara berkembang. 4. KTT GNB 4, Konferensi Tingkat Tinggi keempat Gerakan Non-Blok ini dilaksanakan di Algiers, Aljazair, yang terjadi pada tanggal 5 sampai 9 September 1973. Pada kali ini ada 5 pembahasan dalam KTT GNB keempat, diantaranya yaitu kemungkinan kerjasama dari antar negara ke negara berkembang dan negara maju. Lalu ada transfer teknologi dari negara maju ke negara-negara berkembang. Lalu ada perusahaan multinasional, pangan dunia, dan yang terakhir adalah ketegangan politik di Timur Tengah. Lalu ada KTT GNB kelima, Konferensi Tingkat Tinggi kelima Gerakan Non-Blok dilaksanakan di Colombo, Sri Lanka, yang terjadi pada tanggal 16 sampai 19 September 1976. Masalah yang dibahas kali ini adalah membahas bahaya perang nuklir, cara memperkokoh persatuan dan mengajukan ekonomi negara anggota, dan masalah Timur Timur juga dibahas atas asal-usul anggota bekas jajahan Portugis di Afrika. Lalu kita akan membahas peran Indonesia yang terakhir dalam masa Perang Dingin, yaitu adalah aktif dalam organisasi internasional. Peran Indonesia dalam Perang Dingin ini yang selanjutnya adalah terus aktif dalam organisasi-organisasi internasional. Salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita sebut PBB. Dengan ikut aktif dalam organisasi itu, Indonesia dapat meningkatkan hubungannya dengan sesama negara anggota. Indonesia juga ikut berperan menjadi pendiri ASEAN dan berpartisipasi dalam menjaga misi perdamaian PBB. Antara lain, Indonesia sendiri ikut berkontribusi pada MPP atau PBB tahun 1957 ketika mengirimkan 559 personel infanteri ke Sinai, Mesir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak didengar atau keterbelitan yang lain. Oke, segitu aja. Dadah. See you di video selanjutnya kalau ada.